Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nurul Hudana. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, mungkin kalian semua bertanya, apa sih sebenarnya sistem ekskresi itu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada tubuh manusia ada sesuatu yang kita masukkan seperti makanan, minuman, dan oksigen. Kemudian ada juga yang kita keluarkan. Nah, proses pengeluarannya ini disebut dengan proses eliminasi, di mana proses eliminasi terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ekskresi, sekresi, dan defekasi. Nah, yang pertama ada defekasi. Defekasi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa pencernaan berupa feses atau tinja. Nah, kemudian sekresi. Sekresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh kita, seperti pengeluaran enzim. Kemudian yang ketiga yaitu ekskresi. Nah, ekskresi ini merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Nah, mungkin kalian bertanya lagi, kenapa sih harus dikeluarkan pada tubuh? Karena ini merupakan racun pada tubuh. Nah, adapun organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi yaitu ada 4. Yang pertama ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, keempat ini masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama ada kulit. Kulit ini atau integumen ini menghasilkan zat sisa berupa keringat dan minyak, di mana keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat, kemudian minyak dihasilkan oleh kelenjar minyak yang terletak pada lapisan dermis. Ini yang dinamakan lapisan dermis yang menghasilkan keringat dan minyak. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini juga merupakan sistem pernafasan. Terus kenapa dia masuk di sistem ekskresi? Karena paru-paru ini juga menghasilkan zat sisa karbon dioksida atau dan juga uap air. Kemudian yang ketiga ada hati. Hati ini menghasilkan zat sisa urea dan zat warna empedu bilirubin urea yang berasal dari perombakan protein yang terjadi dalam hati bili. Kemudian yang keempat ada ginjal. Ginjal ini sebagai tempat penyaringan darah atau pembersihan darah dan juga sebagai tempat pembentukan urin. Nah, ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Nah, kemudian apa saja sih gangguan atau kelainan yang akan terjadi pada organ sistem ekskresi apabila zat-zat sisanya itu tidak dikeluarkan oleh tubuh? Nah, yang pertama itu gangguan atau kelainan yang akan terjadi pada paru-paru. Pada paru-paru ini bisa saja menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa disebut dengan PPOK. Nah, penyakit pada sistem ekskresi ini ditandai dengan ketidakmampuan paru-paru untuk membuang karbon dioksida secara normal sehingga mengakibatkan seperti kesulitan bernapas. Nah, salah satu bentuk PPOK ini disebut bronkitis kronis yang ditandai dengan batuk tak kunjung sembuh. Kelainan pada kulit. Kelainan atau gangguan pada kulit itu bisa saja menghasilkan jerawat. Nah, jerawat ini sebetulnya bukan diakibatkan oleh keringat yang dibuang pada ekskresi, bukan, tetapi keringat yang menumpuk akan mengakibatkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Di sisi lain, terlalu sering mengelap keringat juga bisa membuat kulit iritasi. Kemudian gangguan atau kelainan yang akan terjadi pada ginjal yaitu seperti penyakit batu ginjal. Batu ginjal ini adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal. Nah, endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam dan kurang minum air serta sering menahan kencing.
Kemudian, kelainan atau gangguan yang akan terjadi pada hati yaitu kanker hati ini terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Nah, ini merupakan kasus yang sangat kronis pada hati. Itu saja materi kita hari ini. Perlu ditekankan bahwa sistem ekskresi itu merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan atau sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel atau yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.